السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسlimin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Latifil Mannan, Khulasatu Tafsiril Quran. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, dan salah satu jalan atau wasilah sarana untuk mengenal Allah yaitu melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau melalui al-asma al-husna. Karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka nama tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat dan Allah merahmati hamba-hambanya. Dan sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah adalah sifat yang sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Ghafur, maka nama tersebut menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat mengampuni, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan yang sempurna. Semakin kita mengenal nama-nama Allah, maka semakin banyak sifat-sifat Allah yang kita kenal, dan itu berarti kita akan semakin mengenal Allah. Dan semakin kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, maka kita akan semakin terdorong dan termotivasi untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan ini adalah bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam ayat Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik, maka beribadalah, berdoalah, mintalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Ketika kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Allah mengampuni, maka pengetahuan kita, ilmu kita tentang nama tersebut akan mendorong kita untuk selalu mengharap ampunannya, untuk selalu berdoa kepadanya agar dosa-dosa kita terampuni. Ketika kita mengetahui bahwa di antara nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kita selalu mengharap rahmatnya, kita selalu mengharap kasih sayangnya, dan kita menempuh sebab-sebab yang Allah telah tetapkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, kita jadikan hal tersebut sebagai sarana untuk semakin dekat kepadanya melalui ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya atau pada ayat yang berikutnya, yaitu pada surah Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas ini merupakan salah satu surah yang terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebelum beliau menjelaskan makna-makna di dalam ayat ini, beliau terlebih dahulu membawakan sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan daripada surah ini. Di antara yang menjelaskan tentang keutamaan surah ini adalah apa yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim,
di mana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, dia memimpin satu pasukan dan ia menjadi imam di dalam salatnya, dan setiap kali salat ia selalu membaca suratul Ikhlas. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ia selalu mengawali setelah membaca suratul Fatihah, sebelum membaca surah yang lain ia selalu mengawalinya dengan surah Al-Ikhlas. Di dalam riwayat yang lain dikatakan ia selalu menutup surah yang ia baca setelah Al-Fatihah dengan suratul Ikhlas. Sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat ini menjadi tanda tanya bagi sahabat yang lain, terutama yang bermakmum kepadanya, dan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipanggillah dan ditanyalah sahabat dari Ansar tersebut kenapa ia melakukan hal itu. Maka sahabat ini menjawab, aku menyukainya. Aku menyukai surah ini bukan karena pendeknya, tapi karena di dalamnya ada makna-makna yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya, disebabkan ia mencintai surah ini yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, hubbuka laha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas ini memasukkanmu ke dalam surga. Kemudian di riwayat-riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar kita membaca surah ini, terutama ketika sebelum tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fadilahnya bahwa siapa saja yang membaca surah ini dan surah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, maka dia akan terjaga dari segala bentuk gangguan kecuali kematian. Di dalam hadis-hadis yang lain yang juga sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa suratul Ikhlas ini adalah terkandung di dalamnya sepertiga daripada makna Al-Qur'an. Sehingga dari riwayat-riwayat ini atau dari hadis-hadis ini, hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, ini menunjukkan bahwa suratul Ikhlas meskipun kalau dilihat ayat-ayatnya sangat pendek, tapi makna-makna yang terkandung di dalamnya adalah makna-makna yang penting untuk kita tadabburi, untuk kita renungi, untuk kita pahami apa sesungguhnya makna yang ada di dalamnya. Sebagian ulama bahkan secara khusus menuliskan penjelasan tentang surah Al-Ikhlas, khusus surah Al-Ikhlas. Di antara yang melakukan hal tersebut adalah Ibnu Rajab Al-Hambali, di mana beliau menulis risalah atau buku kecil yang menjelaskan tentang makna suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah ahad, satu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan bahwa Allah itu satu. Dan tentu setiap kali Allah memerintahkan kepada nabinya dan juga perintah itu ditujukan kepada kita semua, tentu bukan hanya sebatas ucapan. Ketika kita diperintahkan untuk mengucapkan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan iman, seperti dalam ayat yang lain, Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Ini juga perintah untuk mengucapkan. Dan setiap perintah mengucapkan itu diperintahkan juga apa yang kita ucapkan itu diiringi dengan keyakinan. Dan itu adalah konsep dasar dalam keimanan, di mana keimanan itu tidak terpisah-pisahkan antara ucapan, keyakinan dan perbuatan. Asas daripada iman itu adalah keyakinan di dalam hati. Kemudian diumumkan melalui ucapan dan dibuktikan melalui amal dan perbuatan.
Sehingga ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, dan ketiga hal ini memberikan pengaruh dalam iman kita. Ketika kita beramal dengan amal kebaikan, maka itu akan menambah keimanan kita. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan, maka itu akan mengurangi keimanan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, qul, katakanlah, qaulan jaziman mu'taqidan lah, ucapan yang penuh dengan keyakinan, arifan bima'nahu, dan mengetahui makna yang diucapkan. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan. Sama halnya ketika kita diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai kewajiban pertama bagi seorang yang telah balik, dia tidak sekedar mengucapkannya saja, tapi dia mengetahui maknanya. Dia mengetahui apa yang menjadi tuntutan di balik ucapan tersebut. Nah, ketika kita mengatakan Allahu Ahad, Allah itu satu, Allah Ahad, kita mentauhidkannya, maka kita dituntut untuk mengetahui makna dan tuntutan daripada makna tersebut. Di mana dari Allahu Ahad, di dalamnya mengandung pesan bahwa kita diperintahkan untuk menjauhi segala bentuk tindak penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Ahad, tidak boleh disekutukan. Jadi Allah satu dalam rububiyahnya, satu dalam uluhiyahnya, satu dalam al-asma was sifat. Satu dalam rububiyah dalam arti kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan, mengatur alam ini, memberi rezeki. Kita yakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang melakukan hal tersebut. Sehingga ketika terjadi peristiwa-peristiwa di muka bumi ini, orang yang meyakini tentang keesaan Allah itu tidak akan melenceng keyakinannya, tidak akan terjebak dalam keyakinan-keyakinan yang menyimpang, karena dia tahu dan yakin bahwa apa yang terjadi di alam ini, termasuk di dalamnya musibah, dia tahu bahwa itu atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mentakdirkannya, sehingga ia terselamatkan dari keyakinan-keyakinan bahwa ada selain Allah yang ikut menjadi pencipta dari peristiwa dan musibah yang terjadi. Nah, ini yang perlu untuk kita selalu segarkan, karena terkadang ketika terjadi suatu musibah, maka terkadang terselip di balik musibah tersebut keyakinan-keyakinan bahwa ada selain Allah yang ikut serta menciptakan musibah tersebut, sehingga dilakukanlah ritual-ritual kesyirikan, ritual-ritual yang justru akan menyebabkan datangnya musibah yang lain. Jadi Allah esa, Allah satu dalam rububiyahnya. Kita mengesahkan Allah dalam semua perbuatan-perbuatan yang khusus hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah satu dalam uluhiyahnya, di mana kita mengesahkan Allah dalam menyembah kepadanya dan kita tidak menyembah kepada selainnya. Allah satu dalam asma wa sifatnya, di mana nama-nama yang Allah nisbatkan kepadanya, demikian pula sifat-sifat yang Allah nisbatkan kepadanya, itu adalah sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Meskipun terkadang sama secara nama, sama secara lafaz nama dan sifat itu, tapi secara hakikat tidak sama, karena nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah itu adalah sifat yang sempurna, sementara yang dimiliki oleh makhluknya itu adalah sifat yang tidak sempurna. Sebagai contoh, Allah mendengar, Allah mengetahui, makhluk juga mendengar dan mengetahui. Tapi kita semua meyakini dan memahami bahwa pendengaran Allah, penglihatan Allah, ilmu Allah itu adalah ilmu yang sempurna, di mana tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan manusia. Manusia juga mendengar tapi pendengarannya terbatas. Manusia juga melihat tapi penglihatannya terbatas. Manusia juga mengetahui tapi pengetahuannya terbatas. Itulah yang dimaksud dengan Allah satu dalam nama dan sifatnya. Dalam hal kesempurnaan tidak ada yang
menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang makna daripada nama tersebut adalah Allah lah satu-satunya yang menjadi tempat bertumpu seluruh makhluk di dalam mewujudkan hajat dan kebutuhannya. Jadi tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam agama kita diajarkan tawakal, memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehendak manusia itu berada di bawah kehendak Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Tidaklah kehendakmu bisa terwujud kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki. Karena kita yakin bahwa meskipun kita berkehendak, jika Allah tidak menghendakinya, maka apa yang kita inginkan tidak mungkin terwujud. Itu juga kenapa kita diperintahkan berdoa. Ketika kita punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, kita diperintahkan berdoa. Karena keinginan kita tidak akan mungkin terwujud kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahus Samad ini menjadi bekal untuk kita yakin bahwa kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, terutama keinginan-keinginan yang berkaitan dengan kemaslahatan kita di akhirat. Kita selalu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan-urusan dunia sekalipun, kita selalu yakin bahwa yang memenuhi kebutuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memungkiri bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini kita bisa saling tolong-menolong. Ada orang yang memberi, ada orang yang diberi. Ada orang yang dikasihani, ada orang yang memberikan belas kasihan. Tapi apa yang diberikan oleh makhluk kepada makhluk yang lainnya itu hanya dalam level dan tataran sebab saja. Hakikat yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui orang tersebut. Sehingga ketergantungan kita yang sesungguhnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Karena makhluk hanya sebab, yang menciptakan akibat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawakal kita itu bukan kepada sebab, tawakal kita kepada Allah. Ketika Allah menguji kita dengan penyakit, ada sebabnya yang Allah tetapkan, yaitu dengan berobat. Tapi yang menyembuhkan itu bukan obatnya, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Sehingga kepasrahan kita bukan kepada obat, bukan kepada dokternya, tapi kepada Allah. Sehingga apapun yang berusaha kita wujudkan, yang selalu pertama teringat itu adalah Allah. Allah yang bisa mewujudkannya, bukan sebaliknya. Terkadang yang pertama kali tergambar dalam pikiran adalah sebabnya, sehingga kadang terjebak dengan sebab itu dan lupa dan lalai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kekeliruan. Apa saja yang kita inginkan, pertama teringat adalah Allah, dan Allah merintahkan kita untuk menempuh sebabnya. Kalau sebabnya sudah diambil, sebabnya sudah ditempuh, doa juga sudah diucapkan, lalu kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi rahasia termudahkannya kita dalam urusan-urusan kita. Karena Allah telah menjamin hal tersebut dalam ayat, wa man yatawakkal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, yaj'allahu min amrihi yusra. Allah menjadikan urusannya menjadi mudah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dan di antara yang membuktikan bahwa Allah tempat menggantungkan seluruh hajat dan kebutuhan kita, dan Allah tidak butuh kepada siapapun, di mana Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan, Allah tidak diperanakan, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh dengan siapapun. Karena sebelumnya baik orang Yahudi ataupun orang Nasrani,
Bahkan orang-orang musyrik itu menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Orang-orang musyrik mengatakan para malaikat itu adalah anak Allah. Ya, subhanallah, ya, maha suci Allah dari penisbatan-penisbatan tersebut. Allah tidak butuh dengan siapapun. Justru manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya, dalam keyakinan kita, ya, kita harus selalu memposisikan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Ya, jangan sampai ada yang besar di dalam hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam salat kita memperbanyak mengucapkan takbir, ya. Allah kita buka dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Kita berpindah dari satu gerakan ke gerakan lainnya dengan takbir, di mana kita membesarkan Allah, dan apa yang kita ucapkan di lisan kita Allahu akbar itu tidak berhenti di lisan, tapi juga sampai ya di dalam hati kita. Bahkan apa yang terucap di lisan kita itu berpijak pada keyakinan yang ada di dalam hati kita bahwa Allah lah yang maha besar dan yang lain kecil. Kenapa yang lain kecil? Karena semua sama dengan kita. Yang selain Allah sama dengan kita, yaitu mereka semua adalah makhluk. Sehingga kita tidak memberikan sifat-sifat keilahian kepada siapapun dari kalangan makhluk. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga iman kita bertambah dan ilmu kita bertambah, sehingga kebaikan-kebaikan Allah senantiasa berikan dengan bertambahnya iman dan ilmu kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.